Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngobrol Bareng, channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada hari ini kita akan membahas kembali sebuah buku karya Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berjudul Kashtinu atau Bahtera. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan yang kedua adalah Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Kembali terima kasih atas kedatangannya di studio. Kita akan membahas buku yang baru Pak ya. Pak Eki tadi saya sampaikan bahwa buku yang akan kita bahas adalah Kashtinu. Mungkin Pak Eki bisa sampaikan kolase bukunya. Kashtinu itu ditulis dalam bahasa Urdu pada tahun 1902. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dengan judul Noah's Ark, ya. Noah's Ark itu diterbitkan pada tahun 2016. Di Indonesia sendiri diterjemahkan dengan judul Bahtera, ya. Itu penterjemahan itu adalah sesepuh kita Pak Said Shah Muhammad dan juga Pak Raden Ahmad Anwar. Pertama kali terbit itu tahun 47. Jadi sudah lama sekali. Kemudian diterbitkan ulang tahun 78, tahun 91 dan tahun 93. Nah, karena sudah ada buku bahasa Inggrisnya itu, maka diterbitkan ulang dengan membandingkan terbitan bahasa Inggris. Itu diterbitkan pada tahun 2018. Sudah agak lama nih sebenarnya buku ini. Kami dengan Dewan Nasihat tentunya untuk menjelaskan bahasanya. Masya Allah. Mubarak Pak Eki ya atas hal yang baru ini. Pak Lutfi, terkait latar belakang dari penulisan buku ini mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi adanya wahyu yang beliau terima ya pada bulan April 1902, wahyunya sebagai berikut, ini wahafidhu kullaman fidda, bahwa aku yakni Allah Subhanahu wa taala akan menjaga tiap-tiap yang ada di rumahmu. Nah, kemudian kurang lebih 4 tahun sebelum ini sebetulnya beliau mendapatkan sebuah kasyaf atau pemandangan gaib ya, bahwa beliau melihat malaikat sedang menanam tanaman ya. Di sini saya bacakan ya pernyataan dari beliau. Beliau menceritakan, saya melihat malaikat sedang menanam di berbagai tempat di Punjab, tanaman berwarna hitam, dan dalam waktu yang singkat tanaman itu berubah menjadi pohon. Bentuknya buruk, hitam, dan berukuran sangat kecil. Saya bertanya kepada beberapa dari mereka apa yang mereka sedang tanam. Jawab mereka, ini adalah pohon wabah dan segera bermunculan di negeri ini. Pak Eki mau menyampaikan sesuatu? Oke. Jadi yang dimaknai dengan kasyaf malaikat itu, ya, kemudian yang terjadi adalah mewabahnya penyakit pes. Ya, pes. Kalau saya search di Wikipedia, memang pada tahun 1896 itu pertama kali wabah pes itu muncul di kota-kota pelabuhan di India. Ya kan, mungkin karena transportasi laut ya dari Cina ke India sebagainya itu. Kemudian terus menjalar ke utara ya, termasuk ke Punjab ya, daerah
daerah di mana kalian berada di situ. Jadi dalam penelitian itu disebutkan bahwa ini wabah bukannya biasa-biasa saja, enggak. Kita ngalamin ya kemarin tahun lalu kan 2 tahun loh pandemi ke COVID ya. Saya sendiri pernah terpapar, bagaimana susahnya aja. Mungkin bapak-bapak juga ada yang kena kan gitu. Nah itu sedangkan yang terjadi wabah pes itu terjadi selama 8 tahun. 8 tahun, macam puncaknya tahun 1902-03 dan kemudian menurun pada 1904. Dan wabah pes ini adalah disebabkan oleh oleh satu kutu yang hinggap di tikus. Jadi ketika kutu itu melompat menggigit manusia, maka aliran darahnya itu bermacam-macam sih pes, tapi pada intinya tuh dia hinggap atau hidup di aliran limpa. Ada juga kemudian yang menyerang paru-paru. Jadi beberapa penyakit, saya ulang sedikit ya. Juga ada juga menyerang organ yang lain yang menyebabkan kematian. Dan menurut penelitian di daerah Pancap aja korban dari wabah pes ini mencapai 1 juta orang. Sedangkan di luar Pancap itu lebih kurang 12,5 juta. Jadi ini bukan wabah yang biasa-biasa saja ya. Jadi bagaimana digambarkan wahyu atau kasyaf itu tentang wabah pes yang melanda di Hindustan. Bagaimana empirnya seperti ini. Ya, artinya sangat mengerikan, sangat horor lah ya Pak ya, horor kondisinya. Nah, Pak Lutfi, di dalam buku ini Huzur menyampaikan menganjurkan kepada para Ahmadi meskipun semengerikan itu, meskipun horor seperti itu, tapi tidak menganjurkan untuk tidak divaksin. Bagaimana Pak Lutfi bisa jelaskan? Ya, ini yang sangat menarik dan sebetulnya kita bisa merasakan betapa gemparnya publik ya ketika mendengarkan anjuran ini, di mana publik itu sangat membutuhkan vaksin untuk menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba ada pernyataan dari beliau bahwa anjuran tidak menggunakan vaksin bagi Pak anggota jemaat beliau gitu ya. Nah, ini sebetulnya relate dengan tadi yang disampaikan di awal untuk membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang berada di lingkaran dar atau kediaman beliau, katakanlah orang-orang yang baiat dengan hati tulus kepada beliau, sungguh-sungguh maka dia akan diselamatkan dari wabah pes ini begitu. Dan ada pernyataan beliau yang sangat menarik ya. Beliau mengatakan bahwa seandainya tidak ada suatu rintangan samawi, ya ini ya, maka kamilah yang pertama-tama di antara semua warga negara untuk disuntik. Ya. Rintangan samawi itu ialah Tuhan di zaman ini hendak memperlihatkan suatu tanda kasih sayangnya kepada umat manusia. Jadi sebetulnya beliau secara pribadi ya mau disuntik, tapi karena ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan pendakwaan beliau, ya beliau menganjurkan demikian begitu. Oke, ini disampaikan. Oke. Jadi vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris itu upaya terakhir yang masif. Karena dalam catatan yang saya baca itu pemerintah Inggris sudah kewalahan membendung penyebaran pandemi ini. Akhirnya kemudian lakukan vaksinasi ini, tapi beliau alaihissalam menyatakan untuk anggota jemaat dianjurkan tidak usah untuk membuktikan kebenaran beliau. Kebenaran beliau gitu. Tapi beliau juga sebutkan walaupun ada beberapa yang meninggal anggota jemaat katakanlah karena pes, tapi itu tidak membatalkan kebenaran dakwah beliau. Dan sangat sedikit jumlahnya Pak ya. Betul. Nah Pak Lutfi, di dalam buku ini pun Huzur alaihissalam menyampaikan tentang kriteria kejemaatan para Ahmadi. Seperti apa saja Pak bisa disampaikan kriterianya? Jadi beliau menyampaikan, memberikan kriteria, diantaranya dibacakan di sini bahwa barang siapa tatkala memanjatkan doa tidak berkeyakinan bahwa Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu kecuali yang telah Dia janjikan lain lagi, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa tidak meninggalkan perbuatan dusta dan tipu menipu, ia bukanlah dari jemaatku.
Barang siapa yang terkurung oleh ketamakan duniawi dan sama sekali tidak mengarahkan pandangannya ke arah hari kemudian, ia bukanlah dari jemaatku. Nah, ini diantara kriteria yang beliau berikan. Ya, mungkin disampaikan di sini karena mengingat waktu, tapi setidaknya inilah. Dan ini sebetulnya bisa disaripatikan ya Pak ya di dalam janji beat yang 10 itu. Oh iya. Memang kuat sekali nilai rohaninya. Pak Eki silakan. Iya. Secara empiris tadi sudah disampaikan ya bagaimana hebohnya penyakit pes itu, viralnya penyakit pes itu, dan bagaimana beliau sendiri berdiri untuk menyatakan apa yang harus dilakukan kalau jemaat ini betul-betul hakikat sebagai seorang Ahmadi, tidak usah dipes. Dan apa itu kriteria sebagai Ahmadi, itu 1, 2, 3 sudah disampaikan, tapi intinya ada dalam syarat formulir janji beat atau syarat beat. Kedua, yang boleh saya sampaikan adalah para hadirin kita harapkan untuk membaca buku ini, ya kan? Khususnya kalau ada yang buku lama itu intisari dari buku Ajaranku. Tapi lengkapnya ada di buku ini, Bahteranuh ya. Kemudian Bahteranuh juga memang tidak mudah ya karena jumlah halamannya itu 160 lebih, ya, 160 halaman lebih ya, dengan beberapa lampiran lah mungkin 162, 163 begitu ya. Jadi lagi harus dibaca secara perlahan dan intinya adalah untuk mengukur pada diri kita apakah iya betul bahwa kita tuh sudah sesuai menjadi seorang Ahmadi bagaimana yang diinginkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Lutfi, untuk closing statement silakan. Ya, jadi ada pernyataan dari Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahmatullahi alaihi terkait dengan kitab ini ya. Beliau menyampaikan dalam khutbah beliau tanggal 28 Juni 1991 di Detroit, Amerika Serikat. Beliau mengatakan, ada zaman ketika tidak dijumpai seorang anak Ahmadi pun yang pernah menelaah buku Bahteranuh yang penting ini. Akan tetapi, saya kira banyak sekali anak keturunan kita, banyak anak muda Ahmadi di berbagai negeri yang barangkali pernah mendengar buku ini. Namun, boleh jadi mereka tidak mendapatkan taufik untuk menelaah buku yang penting ini. Dikatakan penting karena bahtera yang dianugerahkan kepada Hadrat Masih Maud salam bukanlah bahtera yang terbuat dari papan dan paku, melainkan terbuat dari sebuah pengajaran atau taklim. Ya. Pendeknya, di dalam zaman yang merupakan zaman kebinasaan ini, saat azab yang beraneka ragam bentuknya siap melanda bumi, maka penting sekali bagi semua warga jemaat Ahmadiyah mengenal buku Bahteranuh ini. Dan hendaknya mereka memahami bahwa dengan perantaran bahtera yang seperti apa bentuknya, dia, Allah Ta'ala, akan menyelamatkan umat manusia. Sebab siapapun yang tidak menaiki bahtera ini, tidak boleh berharap sedikit pun untuk mendapatkan keselamatan. Jadi ini pernyataan yang akhir ini begitu dalam dan lugas sekali begitu Pak. Pak Eki mungkin ada lagi sampaikan? Ya, ada tadi satu hal yang tertinggal saya tambahkan di sini, masalah sensus vaksinasi PES. Ya. Karena pemerintah kolonial kan harus mensensus bersedia atau tidak bersedianya divaksin kan begitu. Nah di situ timbul kesulitan karena kan semua mengatakan katakanlah namanya A agamanya Islam mau divaksin, tapi B agama Islam tidak mau divaksin. Nah ini untuk membuktikan bahwa dia tidak mau divaksin karena Ahmadiyah, maka ditulis di sini nama A misalkan tidak mau divaksin itu dari golongan mana? Islam Ahmadiyah. Jadi dari sensus inilah kemudian muncul istilah Islam Ahmadiyah. Islam Ahmadiyah. Itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih Pak Eki, itu ilmu baru juga untuk kami semua ya, Masya Allah. Lutfi, terima kasih juga atas kajian yang sangat mendalam, tadi sangat menyentuh ya, terutama tentang kriteria sebagai seorang Ahmadi. Ya, harapan kita semua dapat mencapai ke titik tersebut. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kajian yang akan datang. Pemirsa, demikianlah pembahasan dan kajian kita atas buku Kashtinu. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang dalam untuk kita sekalian. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya.
Kita akan berjumpa dalam episode yang akan datang. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.